Daun gatal buat pegal-pegal. Ulat sagu. Matahari kembali menunjukkan sinarnya di ufuk timur, seiring munculnya semangat kami melanjutkan perjalanan. Karena tidak ada akses darat yang menghubungkan satu desa ke desa lainnya, kami harus menempuh perjalanan selama 4 jam dari Agats menggunakan perahu menuju desa Awok. Luar biasa banget ini. Kita sudah sampai di salah satu desa di daerah pedalaman Papua, namanya adalah Desa Awok. Nah, tadi kita udah naruh barang-barang sebentar di sana. Cuman sekarang kita akan masuk ke salah satu lokasi dan di sana akan ada Di mana pohon itu? Di mana pohon? Ramah banget mereka, luar biasa. Ini dah. Keriuhan sudah terdengar dari saat saya masih di perahu. Tampak beberapa orang sudah bersiap-siap untuk penyambutan. Puluhan masyarakat Asmat tengah berkumpul di dalam rumah panjang, rumah adat khas Asmat. Sebuah ritual penyambutan ini sedikit berbeda dari daerah lainnya. Saya benar-benar nggak nyangka loh kalau ternyata pesta penyambutannya, bukan pesta ya, acara penyambutannya itu seperti ini. Ini tuh macam meriah banget, ini luar biasa banget. Mereka lengkap dengan pakaian-pakaiannya, dengan dandanannya. Pokoknya persiapannya kayaknya lumayan juga agak lama. Kalau menurut saya, ini terlalu berlebihan untuk menyambut tamu seperti saya. Cuman karena mereka sudah tradisi, karena kalau ada tamu datang dari luar, mereka selalu merayakan seperti ini, menyelenggarakan seperti ini. Ya, seru banget. Dengan pakaian adat yang dilengkapi aksesoris alami, mereka menarikan tarian Ain, sebuah ritual penyambutan tamu. Tarian ini menyimbolkan keramahan dan kesan kekeluargaan dari warga setempat. Senyum serta sapa ramah tidak henti-hentinya mereka tebarkan. Bunyi tifa, hentakan kaki, serta sesekali teriakan menambah keriuhan arak-arakan keliling pemukiman warga. Masih ada sekumpulan warga Awok yang belum berkumpul dan biasanya mereka menunggu iring-iringan untuk bergabung. Ternyata penyambutannya nggak cuma sekali. Kalau yang tim RT sebelumnya sudah menyambut kita tadi dari pintu depan, dan sekarang kita akan menuju ke RT selanjutnya. Pukul tiba lagi, penyambutan lagi. Depan lagi nih kaki siap-siap kalau gitu ya. Kegembiraan kami tidak hanya terekspresi dengan tarian, dandan ala warga Awok dengan coretan kapur di muka menambah keceriaan.
Kasih kapur ini Mama ya? Iya. Kenapa cuma sini-sini saja? Boleh? Jangan bisa. Jika tadi terhitung satu kelompok yang menyambut dari awal kedatangan, namun kini ratusan orang berkumpul semua dalam kemeriahan penyambutan kami. Prosesi yang benar-benar luar biasa. Hari beranjak malam, tabuhan musik Tifa tetap mengalun dari dalam rumah bujang. Kali ini, giliran para tetua adat yang menyenandungkan cerita. Kalau malam-malam seperti ini, kalau ada pengunjung yang datang ke desa ini, biasanya mereka tuh disajikan kayak senandung-senandung. Bagus ya senandungnya tadi kalau kita dengerin. Jadi kalau di sini ada yang bapak-bapak memainkan tifa sambil bersenandung. Nah, syairnya itu mereka tuh berbicara tentang alam. Gitu. Jadi mereka juga menyebutkan binatang-binatang seperti kasuari, burung, terus ada juga babi. Seneng loh dengarnya dari sini. Tapi yang pasti katanya kalau di sini ini yang bisa menandungkan lagu seperti itu hanyalah orang-orang yang sudah berlatih selama bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya adik kecil ini atau kakak-kakak yang masih muda, sepertinya harus belajar dulu supaya bisa enak gitu mengalunkan. Tifa terbuat dari batang kayu khusus yang salah satu sisinya dilapisi oleh kulit dan diberi ukiran. Bagian kulit tifa yang konon pada awal pembuatannya dioleskan madu ini sesekali diberi pemanas. Fungsinya agar berbunyi nyaring pada saat dipukul. Dari malam, dari kemarin kita udah datengin rumah jahe. Nah, rumah jahe itu apa? Kalau rumah jahe itu adalah sebutan bagi rumah panjang suku Asmat. Tadi malam kan seru-seru tuh di sana tuh. Nah, sekarang kita akan ke sana. Jadi rumah jahe itu sebenarnya adalah rumah bujang yang biasa ditinggali, harus wajib ditinggali oleh para bujangan yang sudah akil balik gitu. Jadi sebelum nikah mereka harus tinggal di situ. Setelah nikah mereka harus keluar dari rumah itu gitu. Selain jadi tempat tinggal para bujangan, tetua adat juga pada tinggal di situ. Nah, fungsinya rumah ini juga supaya misalnya kalau misalnya ada musyawarah, terus ada problem masalah adat, diselesaikannya di rumah itu. Nggak cuma ada satu,
rumah jaenya ada 2, ada satu yang sebelah sini, sebelah situ juga ada lagi. Dan kalau kita perhatiin tuh rumahnya ada di pinggiran sungai, tuh di bantaran sungai seperti ini. Soalnya rumah-rumah ini dianggap strategis lah ya, ditaruh di sini gitu, diposisikan di sini. Dan juga rumah-rumahnya pondasi-pondasinya tinggi. Jadi biar nanti kalau misalnya ada pasang surut air laut, jadi dia nggak bakalan tidak bakalan terganggu lah sama pasang surut sungai kok laut sih. Jadi di sini nih bisa dibilang kalau tadi malam kita goyang-goyang, udah sampai kayak gempa bumi rumah. Nah, rumah ini juga dikonstruksikan, dibangun itu supaya ya tahan gitu. Jadi bisa dibilang rumah tahan gempa. Keren banget ya. Sekarang kita lihat di dalam. Rumah Panjang atau yang dikenal dengan Rumah Bujang merupakan rumah adat Asmat. Rumah ini menjadi pusat kegiatan sosial yang bersifat religius dan non-religius. Serupa dengan namanya, hanya laki-laki yang belum menikah dan para tetua adatlah yang menempati rumah jae ini. Bahkan dalam tradisi di sini, para bujang tidak boleh tinggal di rumah keluarga atau rumah masing-masing hingga mereka menikah. Sedangkan wanitanya dilarang untuk bermalam di rumah bujang, kecuali jika terjadi musibah atau bencana pada rumah tinggal mereka. Nah, ini adalah bagian dari rumah bujang yang luas. Ternyata dalamnya tidak ada perabot, cuman beberapa tungku. Jadi tungku-tungku ini bisa dibilang adalah tungku per family-nya dari rumah bujang. Nah, kumpul di sini, di tiap-tiap tungkunya ini. Katanya dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sih karena sudah dianggap satu keluarga semua, jadi ya kumpul di sini. Nah, ini namanya wire nih. Jadi wire ini sebenarnya ada tempatnya para ketua adat ini nanti kalau lagi ada upacara atau musyawarah duduknya di sini. Di sini. Diinjak sama saya nggak apa-apa, Pak. Di sini duduknya. Macam dulu tuh, macam mereka mau mengadakan satu pesta adat keputusan di sini. Musyawarahnya di sini. Musyawarahnya di sini. Oh gitu. Jadi, lengkap juga nih sama dekorasi-dekorasinya. Sebenarnya dekorasinya katanya sembarang ya Pak ya? Bisa dipakein apa aja gitu. Cuman kalau di sini ada ukiran-ukiran Asmat, terus ada hasil buruan juga, ada pala babi, ada kepala ikan duri, ikan kakap. Ini hanya dong gantung untuk bikin Hiasan. lucu orang saja. Bikin lucu orang? Iya. Tapi besar juga itu Pak itunya, tengkoraknya. Iya. Sebelum memulai atraksi tari perang, beberapa penari bersiap-siap di atas perahu dalam posisi berdiri. Tarian perang. Suku Asmat nih, salah satu tarian khasnya ini namanya tarian perang. Jadi biasanya kalau dulu tarian perang ini dilakukan itu sebelum masyarakatnya itu berpergian untuk berperang. Tapi kalau sekarang seiring perkembangan waktu, perang sudah tidak ada. Jadi sekarang mereka sudah tinggal atraksi-atraksi saja. Jadi kalau ada tamu yang datang, mereka langsung menyambut dengan tarian perang saja. Ini belum mulai. Jadi tadi nanti bakalan ada bunyi tifa. Nanti mereka juga akan datang ke sini. Katanya sih bakalan naik. Nanti kita lihat. Satu perahu, satu batang, lihat. Satu batang pohon itu berdiri semua orang-orangnya di situ sambil bersuara lantang. Wih, gagah banget ini tariannya. Tari perang ini melambangkan kepahlawanan dan kegagahan. Dengan keseimbangan dari tiap-tiap orang, mereka menghentakkan kaki yang melambangkan semangat prajurit saat menempuh medan perang sambil diiringi lagu penyemangat. Ya tadi kalau misalnya lihat dari alur ceritanya sih cowok-cowoknya tadi begitu mantap banget. Di atas perahu joget-joget, tetap perahunya nggak terbalik. Sudah naik semua ke atas, terus
joget-joget. Tidak hanya melihat dari darat, karena rasa ingin tahu, saya ikut naik perahu dan mencoba mengetahui seberapa hebat keseimbangan saya berdiri di atas perahu kecil ini. Nah, yang unik dari tarian perang ini adalah berdiri di atas perahu, rame-rame, perahunya satu, gampang oleng perahunya. Keseimbangannya juara banget itu orang-orang di sini. Selain menjadi atraksi seni daerah, tarian perang dipertunjukkan sebagai salah satu potensi kesenian asli suku Asmat.